Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo, dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di pavilion pribadi yang dikelola oleh Po Jeong. Jeong-il datang ke tempat ini dan ia mendapatkan sambutan hangat dari para bawahan. Bahwa yang menjadi gubernur adalah dirinya. Tapi kenapa para bawahan terlihat lebih senang darinya? Salah satu dari mereka mengatakan, bagaimana mungkin ia tidak bahagia ketika mereka sudah terbebas dari kendali para Kasim. Pria ini sekarang merupakan seorang komandan bernama Yoo Jae-hyuk. Di sisi lain, dari arah belakang, ada seorang wanita yang tidak lain adalah Po Jeong menanyakan kabar Jeong-il. Dan dengan sedikit membungkuk juga mengatakan kalau ia menyambut kedatangan gubernur baru. Jeong-il menoleh, tidak mengira Po Jeong ada di sini. Kalau begitu, ia ingin menghabiskan waktu dengan Po Jeong hari ini. Apakah tidak masalah? Sejenak Po Jeong terkejut sebelum pada akhirnya menjawab kalau ia akan melayani Tuan Jeong dengan segenap usahanya. Jeong-il tidak merespon karena ia mengalihkan pembicaraan pada Jae-hyuk, mengajak untuk merayakan kepulangan mereka malam ini dengan minum-minum sepuasnya. Di sisi lain, tatapan Po Jeong menajam ketika mendengarnya. Tidak berselang lama, perayaan pun dimulai. Tampak Jae-hyuk begitu bergairah untuk menikmati kepulangan mereka. Ia mengatakan, mendengar bahwa mereka berhasil menghantam bajingan Kasim itu, rasanya seperti beban 10 tahun telah hilang. Jeong-il hanya terdiam dan bergumam mengingat kejujuran Jae-hyuk yang telah melaporkan korupsi mereka kepadanya sebagai bawahan Sojong Jeong di bawah kendali Jang Masuk. Terlepas dari situasi ini, Jae-hyuk telah mengkhianati sang atasan. Apa yang harus ia lakukan? Sebelum gumamnya selesai, Jae-hyuk menyela mengucapkan rasa terima kasih. Baik ia menginginkannya atau tidak, ia turut berkontribusi atas kematian Jenderal Moyeong. Sekali lagi, terima kasih telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Lagi-lagi Jeong-il terdiam mengeluarkan sebuah senyuman yang kemudian mengangkat gelas minumnya, menimpali bahwa seharusnya dirinya lah yang mengucapkannya. Setelah bersulang, mereka benar-benar menikmati minumnya sampai tumpah-tumpah. Dengan wajah yang memerah, Jeong-il menanyakan apakah Jae-hyuk sudah mabuk. Sambil sedikit bertelungkup, Jae-hyuk mengatakan kalau ia mabuk karena ia sangat bahagia. Mereka telah berhasil menumbangkan para Kasim yang telah merusak negara ini. Rasanya sangat menyenangkan. Tapi ia ingin bertanya, apakah Jeong-il yakin dengan panglima ketiga yang baru itu? Ini adalah posisi penting yang memimpin pasukan tersembunyi. Ia dengar Songbak hanyalah seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia dewasa. Jeong-il menaruh gelas minum dengan penuh tanya terkait perkataan Jae-hyuk yang mengatakan kalau Songbak adalah anak muda. Ia berani menjamin kalau Songbak adalah seorang ksatria dan mungkin telah membinasakan 10 kali lebih banyak tentara Mongol dibandingkan yang Jae-hyuk binasakan. Sontak itu membuat Jae-hyuk terkejut.
Berpindah di keberadaan Song Baek yang sedang bergumam bahwa akhirnya ia kembali ke neraka ini lagi. Kali ini ia pasti. Nah, di sini gumamnya terhenti. Silahkan agan-agan teruskan kalimatnya. Beralih pada pasukan tersembunyi, salah satu dari mereka menanyakan kenapa ada panggilan di tengah malam seperti ini. Semoga saja ini bukan sesuatu yang serius. Pria yang melakukan panggilan itu adalah ajudan dari Song Baek. Ia meminta perhatian pada semua pasukan dan mengenalkan bahwa Song Baek adalah panglima baru yang akan memimpin pertempuran ini. Mengetahui itu, banyak dari mereka yang mencibir. Apakah mereka tidak salah dengar? Ini lelucon ataukah apa? Sontak itu membuat si ajudan merasa kesal memaki, meminta mereka untuk diam. Namun bukannya menuruti perintah itu, salah satu dari mereka semakin menyangkal, mengatakan, bagaimana bisa seorang bocah menjadi panglima perang? Apakah Song Baek sudah berhenti menyusu? Para pasukan yang lain juga mulai tertawa dan mengejek bahwa Song Baek adalah panglima yang hanya sekedar nama. Ini bukanlah taman bermain untuk bocah kecil. Mendengar ucapan itu, sang ajudan langsung terperanjat menoleh ke arah panglima sambil bergumam. Tidak peduli seberapa hebat Song Baek dalam bertarung sehingga mendapatkan julukan Sosiola. Song Baek masihlah seorang anak muda yang belum cukup umur, belum cukup untuk menangani pasukan tersembunyi yang terdiri dari para penjahat ini. Seketika gumamnya terhenti dan ia terkejut karena Song Baek menanyakan maksudnya. Ia menjadi bingung karena Song Baek seolah mengetahui isi pikirannya. Untuk ini, ia meminta maaf dan mengkonfirmasi sekali lagi agar Song Baek mengulanginya. Song Baek mengatakan bahwa ia tadi bertanya apa hukumannya jika tidak mematuhi perintah. Sang ajudan menjawab dengan terbata-bata, silahkan eksekusi secepatnya. Song Baek pun melangkah ke depan, mengatakan meski ini adalah tentara tersembunyi, tapi perintah militer harus dipatuhi. Sang ajudan tercengang ketika melihat Song Baek mendatangi para pasukan dan ia berusaha memanggil. Tapi Song Baek hanya menghiraukan dan ia menghampiri pria yang berbadan besar. Si pria melipat tangan, menampakkan wajah mengejek, menanyakan ada apa. Ia hanya berdiri di sini. Dan tiba-tiba ia menerima sebuah tendangan yang sangat keras sampai-sampai memuntahkan cairan merah dan sebagian giginya juga harus terlepas karenanya. Sekarang tatapan Song Baek menajam, mengatakan kalau mereka mendapatkan satu peringatan. Ia kemudian berbalik badan, meninggalkan pria besar yang sudah tersungkur tidak berdaya itu. Menyaksikan yang terjadi, semua orang menjadi gentar, terkecuali No Hogwan. Ia merasa kagum. Bagaimana bisa Song Baek tahu kalau pria berbadan besar itu adalah yang terburuk di pasukan ini? Dalam pasukan tersembunyi yang terdiri dari para penjahat, cara paling efektif untuk mengendalikannya adalah melalui tindakan tegas. Jujur saja, ia sangat penasaran dengan pria yang dicintai putri dari Dongbang itu. Dengar-dengar tadi namanya adalah Song Baek. Sebenarnya orang macam apa Song Baek ini? Malam semakin larut, namun terlihat tidak begitu gelap karena adanya cahaya bulan yang bersinar dibersamai dengan bintang. Begitu juga dengan camp militer mereka yang diterangi oleh lampu. Sekarang Song Baek beserta para jajaran perang saling berkoordinasi. Percakapan dimulai ketika Song Baek memanggil sang ajudan menanyakan apakah punya pengalaman perang. Mendapati pertanyaan itu, sang ajudan berkeringat dingin dan dengan sedikit canggung ia menjawab bahwa tidak ada. Song Baek kemudian melemparkan pertanyaannya ke forum, apakah tidak ada orang di sini yang memiliki pengalaman berperang? Sejenak semua orang hanya terdiam dan saling melirik satu sama lain. Song Baek bergumam, ia dengar mereka dimusnahkan dalam perang terakhir sehingga harus segera mengatur ulang pasukan. Tapi ia tidak menyangka hanya ada petugas yang tidak berpengalaman di sini.
Sebelum gumamnya selesai, salah seorang perwira menyela menunjuk pada sang rekan yang berperan sebagai komandan divisi pertama bernama Jo Jun Byon. Mengetahui itu, Song Baek pun menanyakan pengalamannya. Jo Jun mengatakan kalau ia ditempatkan di Liadong dan baru saja ditugaskan di tentara ibu kota. Song Baek menunjukkan wajah yang serius ketika mendengar nama Liadong. Ia berpikir jika di Liadong berarti Jo Jun telah bertarung melawan kaum Khitan. Pada dasarnya, kaum Khitan adalah kavaleri nomaden seperti halnya bangsa Mongol. Setelah gumamnya selesai, ia kemudian bertanya, kapan menurut Jojeon pasukan Mongol merasa paling tenang? Sejenak Jojeon terdiam untuk memikirkannya dan tiba-tiba matanya melebar balik bertanya, apakah Panglima berencana menyerang di musim dingin? Padang rumput di musim dingin berbeda dengan dataran tengah, jadi menyerang musim dingin sama saja dengan mencari mati. Song Baek menimpali bahwa di militer adalah sebuah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tidak ada pertanyaan yang perlu diajukan. Mulai besok, setiap pemimpin divisi akan melatih pasukan tersembunyi. Persiapkan mereka dengan baju besi sehingga mereka siap dikerahkan kapan saja. Sang ajudan mengatakan, tapi ia tidak yakin mereka akan patuh, sebab sebagian besar pasukan tersembunyi terdiri dari para penjahat. Tentu adalah sebuah masalah internal. Mereka tidak memiliki loyalitas pada atasan mereka, terutama pembunuh yang bisa saja menyerang para atasan kapan saja. Song Baek menoleh kepada sang ajudan, mengatakan, binasakan mereka. Sontak mata sang ajudan terbelalak ketika mendengarnya, sedangkan Jo Jeong dengan terbata-bata menanyakan maksudnya. Song Baek menjawab, setelah beberapa orang mati, maka yang lainnya akan patuh. Berpindah di keberadaan Jeong El yang sedang tertidur lelap sehingga ia dibangunkan oleh Po Jeong. Ia membuka mata dan menyapunya, menanyakan, tidak bisakah ia tetap di sini sedikit lebih lama lagi? Dengan sikap yang ramah, Po Jeong menjawab bahwa tidak bisa, ini sudah pagi. Jeong El berbangun, mengatakan, meskipun begitu, ia tidak ingin berpisah dengan Po Jeong. Po Jeong tersenyum menimpali, sayang sekali mereka tidak punya pilihan karena waktunya telah berakhir. Tapi ia akan menyuguhkan minum terlebih dahulu. Jeong El mengatakan bahwa Po Jeong adalah orang yang sulit diajak bernegosiasi. Dan karena merasa tidak mempan, ia pun mengenakan pakaian. Terlihat wajahnya masih sangat letih sambil memandang ke arah Po Jeong, menanyakan sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Sambil membuatkan teh, Po Jeong menjawab seingatnya sekitar 2 minggu. Jeong El mengatakan, bukankah sudah waktunya untuk memberitahunya sekarang? Po Jeong tidak memahami sehingga menanyakan maksudnya. Jeong El menyampaikan bahwa maksudnya adalah siapa nama asli Po Jeong. Mendapati pertanyaan itu, Po Jeong tidak lagi fokus dengan minumnya sampai-sampai menuangnya hingga tumpah dan sekali lagi menanyakan maksud Jeong El. Kenapa bertanya seperti itu? Jeong El mengatakan, bukankah aneh rumah bordil mewah seperti ini berada di tempat terpencil. Jadi ia memeriksanya melalui koneksi yang ia miliki di istana. Po Jeong menyampaikan bahwa ia tidak mengerti apa yang Jeong Il bicarakan. Ini hanyalah rumah bordil biasa. Jeong Il menyambung, ya memang benar ini adalah rumah bordil biasa. Rumah bordil Haumon. Percakapan ini membuat perhatian Po Jeong benar-benar teralihkan. Ia tidak lagi sadar kalau telah menuangkan minumnya hingga tetes terakhir dan mengatakan, karena Tuan sangat berani mengungkapkannya, maka tidak ada lagi yang perlu ia katakan. Ia kemudian menoleh membenarkan bahwa ini adalah tempat Haumon. Jadi apa yang Tuan Jeong inginkan? Jeong Il memandang ke arahnya, mengatakan kalau ia menginginkannya. Seketika wajah Po Jeong memerah dan ini sangat mengejutkannya. Jeong Il meneruskan, sejujurnya ia datang ke sini sambil memikirkan bagaimana ia bisa menjadi kekasih Po Jeong. Ucapan itu membuat Po Jeong gemetar hingga berkeringat dingin menimpali.
Seorang pejabat tinggi dunia mengatakan itu kepada seorang pelacur rendahan sepertinya. Bahkan dogi yang lewat pun akan menertawakannya. Jadi, apa alasan sebenarnya Jong-il mendekatinya? Sebelum pertanyaannya selesai, Jong-il menghentikannya dengan memberikan sebuah ciuman. Gimana nih Gan menurut kalian? Setelah melakukan itu, ia mengatakan, entah Bojong seorang pelacur atau pelayan rendahan, apa bedanya dengan dirinya yang juga adalah seorang pria yang bisa mati kapan saja. Tiba-tiba Bojong mendorongnya. Tentu saja, itu ia lakukan sebagai bentuk rasa sungkannya. Ya, maklumlah masih awal-awal Gan, jaga image dulu nggak sih? Pojong menanyakan berapa banyak wanita yang sudah Jong-il rayu dengan cara ini. Dengan sebuah senyuman tipis, Jong-il mengatakan kalau Pojong adalah yang pertama. Pojong mendekat, kembali bertanya, bagaimana bisa ia mempercayainya? Jong-il menjawab, langit dan bumi bersaksi. Jawaban itu membuat Pojong tidak bisa berkata-kata lagi. Ia berbalik badan mencibir bahwa Tuan Jeong benar-benar seorang pria cabul yang tak bisa ditahan dan playboy. Setelah mengucapkan itu, perlahan ia melangkah menjauh, sedangkan Jeong-il hanya menatap kepergiannya. Ia penuh tanya apakah ini penolakan. Namun sebelum benar-benar berlalu pergi, Pojong mengatakan bahwa ia adalah Yeom Okji, itulah namanya. Sontak itu membuat Jong-il berbesar hati. Apakah ia berhasil merayunya? Nah, jadi nama wanita ini sebenarnya adalah Hyom Okji. Alasan ia menggunakan nama Pojong adalah untuk menjaga identitasnya karena ia merupakan bagian dari Haumon. Itulah sebabnya ketika Dong Bangli mencari Haumon tidak menemukannya. Kembali ke cerita. Setelah beberapa saat, Jong-il meninggalkan pavilion dan berjalan di luar. Terlihat terik matahari begitu cerah sebagaimana perasaannya sekarang. Dengan sebuah senyuman, ia mengatakan, lucu sekali, langit yang keruh di perbatasan ini terlihat begitu jernih. Tiba-tiba ia menengadah mengingat Jenderal Moyong. Ngomong-ngomong, apa yang harus ia lakukan? Sebagai seorang saudara angkat yang tidak berguna ini, ia masih belum bisa membuat keputusan. Gubernur Dongbang yang Moyong ikuti seperti seorang ayah yang mencoba mengirim Songbek ke dalam jebakan maut. Menyelamatkan Songbek berarti sama saja mengkhianati ayah angkat Moyong. Tetapi mengikuti kehendak Dongbang Chion berarti akan membinasakan adik angkat Moyong. Apa yang harus ia lakukan? Seketika gumamnya terhenti karena mendapati sebuah panggilan. Pemilik suara itu tidak lain adalah seorang perwira yang sedang berlari ke arahnya. Ia menanyakan, bukankah si pria adalah ajudan Songbek? Dengan keadaan masih tersengal, si pria mengatakan bahwa Panglima Songbek sedang memanfaatkan latihan sebagai alasan untuk membinasakan para prajurit. Mendengar itu, Jong-il benar-benar terkejut. Ia segera berlari untuk mendatanginya. Dan setelah tiba di sana, ternyata benar saja. Songbek sedang melakukan kekerasan pada salah seorang pasukan. Namun seketika ia berhenti karena menyadari kedatangan Jong-il dan ia pun menyapanya. Sang ajudan menyampaikan kalau Panglima telah melenyapkan para pasukan yang tidak mematuhi perintah selama beberapa hari terakhir. Jika ada korban jiwa lagi, pasti juga ada pasukan yang melarikan diri. Setelah melihat dan mendengar informasi yang disampaikan, Jong-il hanya berdiam dan lagi-lagi mengingat Moyong. Di benaknya mengatakan, sungguh mengecewakan. Moyong yang selalu berbagi suka dan duka dengannya harus pergi lebih dulu. Sudah berapa kali Moyong telah menyelamatkannya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk membantu anak muda yang Moyong anggap sebagai saudara ini. Tapi saat Dongbang Chion mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan kepala Tajar, ia pikir Dongbang Chion akan meninggalkan orang ini. Inilah situasi yang membuatnya benar-benar bingung sehingga merenung. Apakah ia harus meninggalkan misinya atau membantu anak ini melarikan diri?
Namun jika orang ini berhasil bertahan hidup, bukankah Moyong sebagai saudara angkat sangat bahagia? Tapi apakah Moyong tahu bahwa dirinya bahkan lebih gila dari Moyong sendiri? Beralih pada si ajudan yang mulai bingung ketika mendapati Jong-il tersenyum sendiri. Untuk memastikan itu, ia mencoba memanggil. Namun bukannya mendapatkan jawaban, yang ada ia malah kaget karena Jong-il tertawa terbahak-bahak yang kemudian mengajak Song-baek untuk bersama-sama mengalahkan Tajar. Siang berlalu, malam telah datang. Di dalam camp militer, terlihat Song-baek sedang sibuk mempelajari berkas yang ada di atas meja sebagai persiapan untuk turun ke medan perang. Ia mendapati sebuah catatan yang berisi informasi bahwa pasukan tersembunyi yang ia pimpin terdiri dari orang-orang yang pernah melakukan perampokan, pembinasaan, dan pemerkosaan. Menurutnya, ini sungguh sangat kriminal dan keterlaluan. Terlepas dari itu, melatih mereka juga adalah hal yang sangat mendesak. Kali ini, ia benar-benar bingung. Ia kemudian beralih pada catatan yang berbeda dan menemukan sesuatu yang dikenali bahwa orang ini adalah. Seketika gumamnya terhenti karena sang ajudan datang menyampaikan bahwa gubernur baru memanggil. Ia pun memenuhi panggilan itu. Sewaktu tiba di sana, ia disambut dengan hangat dan dipersilahkan duduk. Selain itu, Jong-il juga mengajaknya untuk minum. Namun tidak disangka, Song-baek menolaknya, menanyakan apa alasan Jong-il memanggilnya. Sontak penolakan ini membuat wajah Jong-il berubah. Ia menghela nafas dengan dalam, mengatakan, ternyata benar seperti yang dibilang Moyong kalau Song-baek benar-benar pria yang membosankan. Bukannya menjawab, Song-baek malah bergumam mengingat ucapan Jenderal Moyong yang mengatakan bahwa Komandan Jong Il-gwan dari Tinsedo adalah seseorang yang memiliki wawasan politik yang luas. Tidak seperti Moyong yang hanya berspesialisasi dalam peperangan. Meskipun Jong-il berteman dengan Moyong, ia dengar Jong-il tidak ada hubungannya dengan Dong Bang-cheon. Jadi kenapa Jong-il menyelamatkannya? Kembali pada Jong-il, merasa sedari tadi tidak mendapatkan respon. Ia mengatakan pada Song-baek untuk tidak perlu ragu. Yang ingin ia selamatkan adalah penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan saudara angkatnya yang bernama Moyong. Ngomong-ngomong, ia hampir lupa memperkenalkan wanita di sampingnya. Ini adalah calon adik ipar Song-baek bernama Yeom Ok-ji. Nah, di cerita ini Mimin akan tetap menggunakan nama Pojong. Let's go. Song-baek sedikit membungkuk sebagai bentuk pemberian hormatnya sambil mengenalkan namanya. Setelah mengetahui Song-baek, Pojong bergumam, jadi inikah pemimpin muda baru yang baru saja tiba? Tapi kenapa terlihat familiar? Merasa Pojong tertegun, Jong-il menegurnya, menanyakan apa yang Pojong lihat. Bukankah mereka pernah bertemu dengan Song-baek di saat sebelumnya? Pojong tentu terkejut ketika mendengarnya dan sekarang ia penuh tanya sambil memikirkannya sebelum pada akhirnya mengenali mata Song-baek. Jadi inikah jenderal muda saat itu?